Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tentang uh, cek energi tengah tahun ya. Kita akan review 6 bulan kemarin seperti apa, kamu udah belajar apa aja, dan apa yang kamu perlu perhatikan 6 bulan ke depan untuk memaksimalkan 2023 kamu ya. Kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Oke. Kayak highlightnya buat kamu adalah bangkit kembali setelah kekecewaan, bangkit kembali setelah ada momen-momen keadaan gak berjalan seperti yang kamu mau, belajar kuat, belajar lebih bijak, belajar jadi tangguh. Kayak aku mendapatkan tema kayak kamu 6 bulan ke belakang itu mungkin ada suatu momen, ada suatu keadaan, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu sedih, kamu ditolak, kamu gak dapet apa yang kamu mau, ada keadaan di luar dugaan gitu. Sebagian dari kamu gitu ya. Tapi momen itu adalah momen yang memicu kamu untuk jadi lebih kuat, lebih bijak, dan bertransformasi gitu, membawa perubahan dengan hidup kamu ya. Karena di sini sebagian itu berhubungan, lihat, dengan hubungan romantis kamu, dan ada energi karma sih di sini. Mungkin semesta, sebagian dari kamu semesta membawa guncangan itu ya untuk mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Ibaratnya kayak aku pernah bilang gitu, bahwa keadaan kalau stagnan, kalau energinya tuh stagnan, kalau udah nggak baik lagi buat kamu, dan kamu mungkin resisten untuk keluar dari situasi itu, atau kamu nggak tahu gimana caranya keluar dari situasi itu. Sebenarnya kamu tahu gitu, oh kayaknya ini udah nggak baik deh buat aku, tapi kamu nggak tahu nih gimana cara keluar atau mengakhiri situasi itu. Kayak semesta yang membawa guncangan supaya kamu keluar, dan kamu kayak merekonstruksi lagi hidup kamu gitu, membangun di atas fondasi yang baru, energi yang lebih fresh, yang lebih pas untuk energi kamu yang baru ya, untuk chapter kehidupan kamu yang baru. Karena yang lama itu udah stagnan. Ibaratnya kalau kamu punya wadah nih, punya gelas, isinya airnya udah keruh, terus semesta mau ngasih air yang baru. Ibaratnya air yang lama itu kan harus dikeluarin dulu ya, supaya nggak mencemari air yang baru gitu, yang semesta mau kasih sama kamu. Nih, highlightnya buat kamu adalah Ten of Cups. Ten of Cups ini pertama, ini kan kartu yang berbicara temanya kebahagiaan ya. Kamu bahagia atau kamu mencapai sesuatu hal yang mau kamu capai. Dengan kartu ini sebagai tema kamu dalam 6 bulan ke belakang, kamu tuh kayak belajar pertama mendefinisikan kembali bahagia. Bahagia kamu tuh, bahagia itu sebenarnya apa sih? Apakah bergantung pada orang-orang tertentu? Bergantung pada aspek material kamu? Ataukah bergantung pada hal-hal lain gitu? Ya, itu yang pertama, kamu mendefinisikan kebahagiaan. Apakah kalau ada orang, kalau punya pasangan atau nggak punya pasangan itu mempengaruhi kebahagiaan kamu? Lalu juga kayak kamu belajar menghargai hal-hal yang tadinya tuh kamu abaikan gitu, kamu lewatkan. Kamu belajar lebih bersyukur, sesimpel kamu nafas masih lancar, makan masih bisa makan terus, masih punya internet, kayak kamu belajar mensyukuri hal-hal kecil yang ada di hidup kamu gitu, yang tadinya kamu nggak apa ya, kayak nggak terlalu perhatian gitu, tapi kayak kamu belajar itu mensyukuri hal-hal kecil yang kamu nikmatin setiap hari. Kayak tiap hari kamu masih bangun, masih melihat matahari bersinar. Lalu yang kedua, ini pelajaran tentang hubungan yang tadi, lewat hubungan-hubungan tertentu, lewat mungkin anggota keluarga kamu, mungkin pasangan kamu belajar sesuatu yang signifikan di hidup kamu ya. Dan juga mungkin kayak belajar boundary juga bisa ya. Dan sebagian lagi, pemulihan inner child kamu atau trauma yang berasal dari masa lalu. Kayak kamu membawa sesuatu ke permukaan yang tadinya tidak kamu sadarin, tidak kamu lihat, terus kamu sekarang sadar, sekarang kamu lihat, dan kamu melakukan sesuatu dengan hal itu, supaya kedepannya itu nggak jadi bayangin kamu lagi ya, atau membuat energi kamu berat. Pelajaran jiwanya adalah Knight of Wands. Knight of Wands ini mungkin ya, itu tadi terhubung dengan orang-orang tertentu yang beda visi misi, beda cara melihat suatu hubungan ya. Ini juga Knight ini kayak pelajaran jiwa tentang emosi gitu, tentang mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat, pada orang yang tepat gitu. Antara kamu mendem, nggak tahu caranya mengekspresikan emosi kamu, atau kamu orang yang meledak-ledak gitu. Tapi kecenderungan kamu tuh kamu mendem ya. Mendem terlalu lama, akhirnya kamu meledak. Dan seringkali mendemnya itu jadi pahit, atau jadi apa ya, jadi kamu menyimpan banyak energi kemarahan gitu. Karena kecenderungan kamu itu suka ngumpulin emosi, dan akhirnya kamu meledak, jadinya nyimpan dendam, atau nyimpan marah, atau nyimpan sedih. Ya, nih.
Nih tema Three of Swords itu mengelola emosi kamu. Nih ke depannya ya, kalau kamu udah belajar bagus tentang mengelola emosi yang baik, mengekspresikan emosi dengan baik. Tapi kalau belum, ini sebuah reminder karena ini jadi fondasi kamu gitu. Luka itu, kesedihan, kekecewaan, apapun kita bisa belajar dari semua pengalaman hidup kita, mau menyenangkan, mau tidak menyenangkan. Tinggal gimana kita punya perspektif gitu. Ya, segala sesuatu itu ada yang bisa kita petik, ada perspektif yang bisa kita lihat, tinggal gimana kita melihat dari angle yang mana ya. Ini fondasi yang perlu kamu perhatian karena apa? Yang tadi aku bilang, hal-hal yang kamu lewatin itu membuat kamu jadi versi diri kamu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih adaptif ke depannya ya. Ke depannya kamu udah belajar banyak dan hati kamu juga lebih kuat gitu. Kayak ibaratnya kalaupun nanti ketemu tantangan lagi di depannya, kamu itu udah punya mental pemenang ya. Kesedihan, kecewaan kamu itu membuat kamu jadi sosok yang lebih dalam banyak hal. Sesuatu yang kamu perlu rilis, kamu perlu lepaskan adalah itu tadi, kegelapan di dalam diri kamu. Kegelapan itu apa? Mungkin kemarahan, mungkin kesedihan, mungkin orang-orang tertentu ya yang sebenarnya kamu tahu udah nggak baik. Dinamika hubungan kamu udah nggak baik sama orang ini. Bisa pertemanan, bisa hubungan romantis, bisa apa aja bentuknya dan kamu tahu sebenarnya. Kamu udah tahu apa yang kamu perlu lakukan dengan situasi atau orang-orang tertentu ya. Dan sebuah reminder, ada sebuah reminder tentang apa ya, karena Three of Pentacles ini adalah kartu kompromi, kolaborasi, kerjasama gitu. Karena kartu ini ada di bagian rilis, lepaskan, itu tadi mungkin ada dinamika tertentu dalam hubungan-hubungan kamu ya. Mungkin kamu terlalu memberi dalam sebuah hubungan sampai di titik kamu mengorbankan diri kamu, atau kamu terlalu terlalu cuek gitu, terlalu abai dalam sebuah dinamika, dalam sebuah hubungan. Ya, tapi ini kayaknya kamu yang terlalu memberi sih, karena di sini kamu kecewa gitu. Apa yang udah kamu kasih, akhirnya kamu sadar nih, kayak aku udah memberi gitu untuk misalnya hubungan romantis, aku udah berusaha, tapi kok hubungan ini gitu-gitu aja ya. Makanya tadi ada sebuah tema tentang melepaskan. Ada sebuah tema tentang dinamika hubungan kamu dengan orang-orang tertentu, dengan situasi tertentu. Ketika kamu melepaskan hal itu, ketika kamu belajar membuat boundary, ketika kamu belajar dari pengalaman-pengalaman kesedihan-kesedihan dan kekecewaan kamu, di 6 bulan ke depan kamu akan menemukan ini. Knight of Cups ini apa yang akan kamu temukan dalam 6 bulan ke depan ya, di sisa 2023 ini, ada gini, ada orang yang pertama nih, yang mau ngasih hatinya ke kamu, hubungan yang lebih baik, lebih sehat, lebih take and give gitu. Karena idealnya hubungan itu take and give ya, bukan satu orang doang yang give gitu, bukan satu orang aja yang selalu memberi, tapi kedua belah pihak itu memberi dan menerima. Aku melihat kayak dengan Nine of Cups ini akan kamu temuin di 6 bulan ke depan ya. Atau kalau bukan hubungan romantis, kayak ada sesuatu yang baru buat hati kamu, sesuatu yang baru di dunia realita kamu. Orang-orang baru ya. Ketika ada orang-orang yang pergi dari hidup kamu, kayak kamu memberi ruang untuk semesta mendatangkan orang-orang baru di hidup kamu. Nih, temanya adalah kamu sudah sampai. Definisinya sampai menurut kamu itu apa? Misalnya sampai pada dream job kamu, sampai kepada goals kamu, sampai kepada hubungan ideal kamu, sampai kepada stabilitas, definisi stabilitasnya kamu. Apapun itu yang mau kamu tuju, kamu akan temukan di 6 bulan ke depan ya. Lalu di sini ada tentang Vesta. Vesta ini adalah sesuatu yang membara, memanggil di hati kamu dan apinya nggak pernah padam. Bisa jadi itu mimpi kamu, bisa jadi itu sesuatu yang penting buat kamu, apa gitu. Apa yang selalu memanggil di hati kamu dan gak pernah berubah. Mungkin kamu udah lakukan, dan untuk kamu yang belum melakukan gitu, sesuatu yang memanggil di hati kamu, tapi panggilan itu gak kamu jawab. Ini sebuah reminder ya buat kamu. Kamu gak bisa terus-terusan mengabaikan panggilan itu. Komitmen kamu sedang diuji. Komitmen kamu untuk evolusi jiwa kamu, komitmen kamu pada sesuatu yang penting berharga buat kamu, komitmen kamu untuk definisi bahagianya kamu, komitmen kamu untuk memprioritaskan diri kamu. Seberapa penting hal itu, semesta kayak mau lihat nih, ini orang serius atau enggak, ini orang beneran memprioritaskan dirinya dulu atau enggak, atau dia memberi dari gelas kosong, atau dia memilih untuk tetap bertahan di dunianya yang lama. Ini sebuah bahan renungan buat kamu ya, untuk kamu perhatikan ke 6 bulan ke depan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!